Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Semoga Allah berikan pada kita tambahan nikmat iman, hidayah, petunjuk menghadapi kehidupan yang dari waktu ke waktu kita saksikan banyak hal yang memang di samping mudah dipahami, ada yang sulit dipahami, bahkan ada yang membingungkan. Semakin hari semakin banyak masalah, dan Al-Quran adalah solusi untuk menghadapi semua masalah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian surat Al-Qasas yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, awal surat Al-Qasas yang mengantarkan kita untuk memahami kehidupan Fir'aun akhir zaman, atau Fir'aun dan Nabi Musa akhir zaman. Nabi Musa-nya jelas sudah tiada, Fir'aunnya masih ada. Hanya secara fisik Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa sudah tidak ada. Demikian pula ruhnya Nabi Musa, jiwa perjuangannya Nabi Musa masih tetap abadi sampai sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan kehidupan Fir'aun dan kehidupan Nabi Musa bukan untuk dilihat fisiknya, tapi dilihat kehidupan mereka, bagaimana pertempuran berlangsung antara akidah yang disampaikan Nabi Musa dengan ajaran yang ditetapkan, yang didoktrinkan Fir'aun kepada masyarakat. InsyaAllah kita lanjutkan kajian surat Al-Qasas memasuki ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita ulang dari ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi, nyombong di muka bumi. Di muka bumi, bukan di Mesir saja. Jadi kalau begitu maka seluruh umat manusia di dunia senantiasa dihadapkan kepada program Fir'aun. Hanya mungkin para pelaksananya beda-beda. Mungkin ada yang betul-betul anti tauhid, ada yang mengaku tauhid juga. Dan ini yang paling susah untuk dihadapinya. Karena Al-Quran menyebutkan ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan Fir'aun itu biasanya menjadikan rakyat supaya berpecah belah, supaya berantem. Bila tidak berantem karena tidak ada masalah, dibikin aja deh masalah. Istilahnya apa? Teori konflik. Dibuat sedemikian rupa. Buat apa? Karena kalau bersatu akan kuat, susah dikendalikannya. Kalau pecah belah mudah untuk dikendalikan. Ditanamkan rasa takut, diancam dengan berbagai ancaman. Ja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dibuat hina, dibuat lemah, diintimidasi, diancam sekian banyak kelompok dari putra putri negaranya sendiri. Bahkan lebih dari itu, yudhabbihu abna'ahum. Aduh, ini sangat mengerikan ya. Anak laki-lakinya dibantai. Ini jangan dipaksakan dihubungkan dengan 6 FPI ya. Iya. Sekarang masih dibahas oleh Komnas HAM lah gitu. Kita tidak ikut campur, sedang di masjid kita. Saya emang nggak bisa dipisahkan, ya mah enggak lah, terserah eta mah. Yudzabihu abna'ahum, dibunuh anak-anak laki-lakinya. Wa yastahyi nisa'ahum, sementara anak perempuannya dibiarkan hidup.
Jadi Fir'aun pernah bermimpi, dan mimpinya ditafsirkan oleh para tokoh ahli mimpi. Mimpinya seperti apa? Yang jelas tafsirannya adalah bermakna bahwa Fir'aun akan dijatuhkan dari kedudukannya oleh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bani Israel, bukan dari Israel ya. Kita kadang-kadang suka sulit membedakan apa yang maksud dengan Bani Israel dengan Israel. Bahkan ketika disebut kata Israel langsung laknatullah. Sebetulnya Israel mah jangan sampai dikutuk. Gak boleh kita mengutuk Israel, gak boleh. Kenapa gak boleh? Israel itu artinya Abdullah, gelar untuk Nabi Yakub. Israel itu yang parah, yang jahat itu Zionis, Sahayinah, dari Bani Israel, keturunan Israel. Bukan Israelnya, tapi keturunan Israel, yang banyak merugikan umat itu. Yastahyi nisa'um. Jadi Fir'aun bermimpi, dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa engkau wahai Fir'aun akan digulingkan dari kedudukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka akhirnya dia mengeluarkan keputusan, semua yang lahir anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Dibunuhlah terus-terusan. Akhirnya dari Qibti, dari penduduk Mesir yang asli, anak buah Fir'aun, ada yang protes, jangan dibunuh semua anak laki-laki. Memang kenapa? Ya kalau semuanya dibunuh, kita gak punya pekerja, gak punya orang yang bisa nyangkul, gak bisa bertani, gak bisa ditugaskan untuk kerja-kerja kasar. Gimana? Ya udah kalau begitu, setahun dibunuh, setahun kasih hidup, gitu aja terus deh. Nah, akhirnya betul, yuzabbihu abnahum wa yastahyi nisahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun jelas senantiasa berbuat kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini kepada kita untuk apa? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa nuridu an namunna, dan kami menghendaki untuk mencurahkan karunia alal ladzina istud'ifu, dicurahkan karunia kepada hamba-hamba yang diintimidasi, yang ditekan, yang diancam, fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi juga program Fir'aun tersebar ke seluruh bumi, sekian banyak orang yang ditindas. Berarti memang ini lebih jelas ya, bahwa yang ditindas, yang diintimidasi oleh Fir'aun itu di seluruh dunia, seluruh negara di dunia. Bukan hanya di Mesir, enggak. Termasuk di Indonesia, cuma enggak nyampe aja ke sini. Ke Bandung mudah-mudahan enggak nyampe. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan orang-orang yang ditindas, yang ditekan, yang diintimidasi itu justru akan menjadi pemimpin-pemimpin berlandaskan keimanan, ketauhidan kepada Allah. Enggak pernah takut dengan program Fir'aun. Justru dengan semakin banyaknya tekanan, semakin berani, semakin dikecam, semakin bersatu. Mudah-mudahan di dunia ya, di dunia aja, jangan di Indonesia-nya, bisa kasinggung. Mudah-mudahan di dunia apabila ada upaya-upaya untuk memecah belah umat dan ditekan, semakin bersatu umat itu. Kenapa? Karena kita punya pegangan Allahus Samad. Allah lah tempat kita berteduh, tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Allahus Samad. Senantiasa kita baca sebelum salat subuh, ada salat sunat qabla subuh. Diajarkan Rasulullah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Kafirun itu kan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita memiliki sikap yang tegas. Aku tidak mau, aku tidak akan menerima itu. La. Kemudian surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad, menerima. Itu maknanya la ilaha illallah itu.
Jadi al-kafirun la ilaha al-ikhlas illallah. Wa naj'alahumul warithun, wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan mereka menjadi pewaris bumi. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah tegaskan, dan kami berikan kepada kelompok yang ditindas, yang diintimidasi di muka bumi untuk mendapatkan kenikmatan hidup di muka bumi. Dan wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan kepada Haman. Ini mungkin kalau di Indonesia adalah Panglima TNI. Bukan nama orang Haman itu. Sama Fir'aun juga bukan nama orang. Fir'aun itu gelar pemimpin yang mengaku diri sebagai penguasa mutlak. Tidak ada yang mampu mengganggu keinginan aku. Siapa yang akan mengganggu aku? Itulah Fir'aun itu. Pokoknya aku segala-galanya. Itu Fir'aun itu. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang sangat tinggi. Haman, kalau di Mesir berarti Panglima TNM ya, Panglima Tentara Nasional Mesir. Wa junudahuma, dan prajurit-prajuritnya, prajurit-prajurit Fir'aun dan Haman, mereka akan melihat apa yang sebenarnya yang sedang mereka khawatirkan menimpa mereka. Justru mereka akan melihatnya, walaupun mereka berjuang dengan berbagai cara. Bantai laki-laki, bantai ini, bantai itu. Jangan sampai mereka bisa memiliki kekuatan, jangan sampai bersatu. Bantai semuanya. Allah, kata Allah, akan kami perhatikan. Kata Allah, perhatikan, akan memperlihatkan kepada mereka apa yang sebenarnya yang mereka takuti. Ini bekal buat seluruh umat di dunia, manakala melihat pemimpin semakin zalim, semakin jahat, semakin bersewenang-wenang. Sebetulnya dengan mengkaji surat Al-Qasas ini akan memiliki bekal baru nih. Allah yang akan menjamin, bagaimanapun hebatnya manusia akan mati juga. Nah, ketika sedang dalam keadaan sangat mencekam kondisi Mesir, karena ada keputusan Fir'aun seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan janin yang ada dalam kandungan, yang ada dalam perut seorang ibu. Dia akan melahirkan lawan Fir'aun. Wa awhayna ila Musa وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى. Pada saat kondisi Mesir sedang betul-betul mencekam, tegang, habis semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, dibantai. Seorang ibu sudah merasakan, aduh aku mau melahirkan. Pada waktu pasti akan dibantai. Bukan pada waktu boleh, pada waktu anak akan dibantai. Tapi kan Allah yang punya program. Ancaman demi ancaman tidak akan punya arti kalau Allah yang melihara, yang menjaga. Maka Allah berikan wahyu kepada ibunya Musa. Wa auhayna, kami wahyukan kepada ummi Musa. Yang dimaksud dengan wahyu di sini bukan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat yang biasa diterima para nabi. Tapi wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham, bimbingan langsung untuk pribadi. Dalam Al-Quran disebutkan wahyu ada juga yang diberikan kepada wanita, ada juga yang diberikan kepada binatang, ada yang diberikan kepada serangga. Lebah juga pernah dapat wahyu, labah juga dapat wahyu.
Dalam surat An-Nahl, lebah dapat wahyu. Di sini adalah seorang wanita dapat wahyu. Jadi banyak arti untuk kata wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Apa itu? Ketika ibunya Musa sudah melahirkan, anakku laki-laki, bahagia tapi ngeri, tapi khawatir, tapi takut. Apa yang harus kulakukan? Tapi anak laki-laki ini adalah program Allah yang akan membuat Fir'aun tumbang. Maka Allah juga yang memelihara. Ini berbicara tentang masalah keyakinan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat ditelusuri dengan logika, dengan perasaan, dengan ilmu. Maka kita yakini bahwa apapun yang kita khawatirkan, yang kita takuti saat ini di dunia, termasuk di negeri kita, kalau kita komunikasi dengan Allah lebih kuat, lebih akrab, lebih berkualitas, yakin Allah akan melindungi kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga khususnya negeri kita Allah berikan kepada para pemimpin kita kemampuan untuk menegakkan keadilan, menjauh dari kezaliman ya, termasuk yang sekarang sedang dibahas. Semoga Allah perlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih tetap negara muslimin, negara muslimin terbesar di dunia. Sangat diharapkan oleh Timur Tengah untuk muncul dari Indonesia tokoh-tokoh muslimin, karena memang negara muslimin terbesar. Kadang-kadang kan suka bertanya-tanya, kenapa sih Arab? Mana sih perannya? Padahal dari Arab juga berbalik. Mana sih Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, mana perannya? Saling mengandalkan begitu. Setelahnya pas lahir, ibunya gelisah. Aduh, bagaimana cara menjaga anak ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ibunya Musa, sekarang wahai hambaku, segera anakmu kasih ASI dulu yang cukup. Subhanallah. Ini banyak para dokter di sini nih. Bagaimana fungsinya ASI? Gak bisa tandingikan oleh yang lain ya. Dibikin susu untuk anak atau makan untuk anak yang sangat-sangat luar biasa, tetap tidak akan mampu menandingi ASI. Dan inilah ilmu kesehatan buat anak dan buat ibu nih. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kasih ASI dulu anakmu. Ya, setelah itu bagaimana ya Allah? Tetap saja anak ini sudah tidur karena kenyang, tapi nanti pas bangun nangis nih, kedengaran sama Pak RT, Pak RW. Aduh, Satpol PP, Satpol PP-nya Fir'aun ya. Kalau kedengaran, ditangkap, diambil anak saya nih. Gimana nih? Gelisah terus. Maka Allah tegaskan, fa idza khifti alaihi, bila engkau khawatir akan anakmu, fa alqihi fil yam, maka lemparkan anakmu. Lemparkan ke mana? Fil yammi, lihat di luar ada ombak di Sungai Nil. Lemparkan ke sana. Caranya bagaimana? Ya, silahkan diatur. Kasih pakaian dulu yang bagus, kemudian kasih kayu, diikat. Setelah itu lemparkan. Ya, di luar jangkauan logika ini jelas. Untuk menyelamatkan anak, bayi harus dilemparkan. Disimpan saja di sini khawatir. Bagaimana kalau dilemparkan? Keluar lagi. Itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengedepankan akal, tapi iman di depan, akal ikut. Karena setiap ayat tadi sampaikan adalah menambah keimanan kita. Ketika kita mendengar Allah berfirman kepada ibunya Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kasih ASI secukupnya, lalu lemparkan ke ombak Sungai Nil. Mungkin waktu itu ombaknya mendadak boleh jadi
dikuatkan gitu, ditinggikan. Biasa-biasa sih, nggak ada ombak besar kalau di Sungai Nil. Tapi kalimat al-yam itu ombak yang tinggi itu. Supaya apa? Supaya tertutup pandangan orang-orang yang di sekitar Sungai Nil, jangan sampai melihat ada ombaknya. Tentu sang ibu cukup berat melakukan perintah tersebut. Memang untuk meraih keselamatan harus ada perjuangan yang menuntut pengorbanan. Tidak mungkin kita mencapai kesuksesan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Perjuangan menuntut pengorbanan, itu adalah merupakan bahasa logika dari sejak dulu sampai sekarang. Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi. Maka fa'idha khifti kalimatnya. Apabila engkau sekarang merasa takut sejak kemarin, waktu sebelum melahirkan takut, nah sekarang siap-siap lemparkan anakmu. Wa la takhafi. Ya semakin takut ya Allah. Kalau aku melemparkan anak, takut nanti tenggelam atau ditelan oleh buaya atau Sungai Nil. Kuda Nil. Di Sungai Nil ada kuda Nil. Sekarang dengan alat elektronik kita bisa melihat kuda Nil ya di handphone. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau merasa khawatir akan anakmu nanti celaka, nanti tenggelam, nanti mati. Enggak. Aku yang nyuruh, aku yang menjaga, aku yang memelihara. Dengan cara apa? Enggak usah engkau ikut campur ngurus bagaimana cara aku. Aku punya cara yang tidak kamu ketahui. Itulah ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ahad dalam segala-galanya. Semua perbuatan yang Allah lakukan jangan ditafsirkan dengan perbuatan yang kita pahami. Allah membuat, kayak apa sih caranya membuat? Allah menciptakan, kayak apa sih caranya Allah menciptakan? Allah melihat, seperti apa sih Allah melihat? Jangan bertanya. Kita melihat pakai mata, Allah enggak pakai mata. Tapi Al-Quran menyebutkan mata juga. Fasbir fa innaka bi ayunina. Allah berfirman kan begitu tuh, bersabarlah kamu karena kamu berada di hadapan mata kami. Ini mata buat kita kayak begini. Tapi jangan membayang-bayangkan kata mata yang dibukan kepada Allah. Allah mendengar, kita mendengar pakai telinga. Dan Allah menyebut dirinya tentang Sami'un Alim. Allah mendengar, Maha mendengar. Jangan membayang-bayangkan bagaimana Allah mendengar. Sebab bayangan kita tidak akan nyampe. Bukan untuk memahami zat Allah. Otak kita bukan untuk memahami zat Allah. Akal kita bukan untuk memahami perbuatan Allah, tapi untuk memahami ayat Al-Quran saja, sesuai dengan kemampuan yang dapat mengantarkan kita untuk beramal. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati. Jelas ibunya Musa setelahnya mendengar Allah menyuruh dia untuk melemparkan anak. Oh, ngeri sekali, dilemparkan ke Sungai Nil. Jangan merasa takut, aku yang menjaga. Iya, tapi nanti sedih ya Allah, aku jauh dengan anakmu, dengan anakku. Wala tahzani, jangan sedih. Ini kalimat jangan dari Allah. Tidak cuma sekedar kalimat, tetapi pembekalan untuk tidak sedih. Beda kalau kita melarang, enak aja melarang. Kamu enggak merasa sih. Tapi kalau Allah menyuruh, Allah melarang, Allah berikan bekal. Buktinya sekian banyak Nabi, Rasul yang mendapatkan beban cukup berat. Tidak terbayangkan oleh kita bagaimana beban yang mereka hadapi, tapi istiqomah ya. Subhanallah. Karena Allah sudah memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka. Bahkan Allah sudah mengumpulkan sebelum para nabi lahir secara fisik, secara kenabian sudah dipanggil dulu, sudah dikumpulkan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Imran. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Diambil sumpah, diambil janji dari para nabi. Dan Allah berikan kepada mereka kitab dan hikmah
Lalu ja'ahum rasulun, datang kepada mereka seorang rasul. Setelah datang, lalu Allah bertanya kepada mereka. Pertanyaannya bagaimana? La tu'minun nabi wa la tansurunna. Kalian harus beriman kepada orang yang ini yang baru datang ini, seorang rasul ini. Para ulama menyebutkan itulah Nabi Muhammad. Jadi secara fisik Nabi Muhammad lahir belakangan, sudah sekian generasi. Tetapi kenabian sudah dipertemukan dengan seluruh nabi. Dan sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala semua nabi untuk beriman kepada nabi terakhir ini dan menolong. Gimana cara menolongnya? La tu'minun nabi wa la tansurunna. Kalian semuanya mesti beriman kepada orang ini sebagai nabi. Tidak sekedar beriman, tapi wala tansurunna, tolong oleh kalian. Gimana cara menolongnya? Nabi Musa menolong Nabi Isa gimana? Nabi Isa menolong Nabi Muhammad bagaimana caranya? Tidak mungkin secara fisik karena belum lahir. Caranya adalah untuk menjelaskan, dengan menjelaskan kepada umat yang hidup pada zaman Nabi Musa, nanti ada nabi. Pada zaman Nabi Isa nanti ada nabi. Terangkan kepada umat kamu supaya pas nanti lahir aku sudah tiada, maka umat ini pas bertemu dengan Nabi Muhammad mereka, oh ini yang dulu terangkan, itu la tansurunna. Dan setelahnya Allah tegaskan la tu'minun nabi wa la tansurunna. Lalu Allah bertanya, apakah kalian siap untuk mengambil janji ini? Maka mereka berkata, aqrarna, ya kami siap. Kami siap menerima perintah, siap memegang aturan dari engkau. Ya, kita lanjutkan. Inna radduhu ilaik. Allah tegaskan kepada ibunya Musa, jangan sedih karena sebetulnya kami akan mengembalikan anak ini kepada engkau. Inna radduhu ilaik. Janji Allah pasti akan terpenuhi karena Allah tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk memenuhi janjinya. Tidak akan pernah lupa. Kita kadang-kadang sudah berjanji, aduh saya berjanji kepada saudara saya, gimana ya, ini ada program yang mendadak begini, udah minta maaf atau bagaimana, atau lupa. Ini yang paling berat, lupa. Allah enggak pernah lupa. Dan Allah menjanjikan inna radduhu ilaik. Sesungguhnya kami, Allah menggunakan kata kami, menggunakan kekuasaan, kekuatan, keagungan. Kadang kan kita temukan Allah berfirman aku, terkadang kami, dan terkadang juga disebut anta, terkadang disebut huwa. Dalam Al-Quran, huwallahu alladzi la ilaha illahu, huwa Allah dia. Kemudian kalimat yang lain, Nabi Isa bersabda kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Apabila aku katakan kepada mereka, engkau maha tahu, engkau pakai anta. Jadi kepada Allah kita menyebut anta. Ketika kita sedang merasakan jauh dari Allah, kita menyebut huwa. Dan Allah berfirman kepada kita dengan kalimat ana, terkadang dengan kalimat nahnu, kami. Ini semuanya jangan dimaknai dengan makna yang biasa kita gunakan atas nama kita. Sebab kalau disamakan dengan sama kita bisa saja anta, oh jadi Allah itu laki-laki ya, kan bisa begitu tuh. Huwa, oh Allah itu laki-laki ya. Nahnu, oh Allah itu banyak ya, bisa bahaya tuh. Nahnunya yang dikatakan Allah, huwanya yang ditujukan kepada Allah, antanya ditujukan kepada Allah, anaknya yang dikatakan oleh Allah, jangan disamakan dengan ana, anta, huwa, nahnu yang biasa kita gunakan. Segala-galanya lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan anak ini kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami yang menjadikan anak ini
termasuk al-mursalin, dikatakan rasul, disebut diutus al-mursalin. Kalimat minal mursalin menanamkan keyakinan ke dalam hati ibu Nabi Musa bahwa rasul sudah banyak dan akan datang lagi rasul berikutnya. Makanya minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'aun. Setelahnya dilaksanakan perintah oleh Allah, oleh si ibu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkanlah anak. Jelas jauh dari anak yang baru lahir, bayi, sedih, berat, bimbang, gelisah. Cuma tentu Allah berikan lagi ketenangan, ketentraman. Setelahnya terapung di air, kemudian terbawa angin sampai mampir, sampai ke pinggir. Di situ ada keluarga Fir'aun, entah lagi mandi, entah lagi nyuci di pinggir sungai Nil. Melihat ada baki terapung, wah itu ada apa tuh? Pas didekati, anak, lucu sekali. Oh bahagia sekali. Beberapa orang ibu, faltaqatahu alu fir'aun, entah ibu entah bapak menemukan bayi, karena disebutnya juga alu fir'aun, keluarga Fir'aun. Yang dimaksud dengan keluarga bisa ada hubungan darah, bisa enggak. Keluarga besar Masjid Al-Mujahadah, kan gitu ya. Tidak semuanya ada hubungan darah kan. Demikian pula keluarga besar Fir'aun tentunya sangat luas maknanya. Dan di dalam terjemahan kadang-kadang kalimat alu Fir'aun diartikan pasukan Fir'aun, diartikan tentara Fir'aun. Saya lebih cenderung ya kalau alu sudahlah artikan apa adanya. Keluarga berarti kalau dia termasuk tentara, berarti tentara yang betul-betul sami'na wa ata'na kepada Fir'aun, laksana kepada ayahnya sendiri. Maka kalimat alu Fir'aun artinya orang yang sangat dekat kepada Fir'aun, entah kedekatannya ada hubungan darah ataupun tidak, menemukan bayi yang sedang terapung. Kenapa sampai dikehendaki oleh Allah justru yang dapat menemukan bayi tersebut malah keluarga Fir'aun, justru ibunya sangat takut kalau ketahuan Fir'aun, ini malah yang menemukannya justru keluarganya. Itulah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca ayat ini, apapun yang terjadi di negeri kita yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang Allah berikan kepada ibunya Musa. Gampang-gampang saja semuanya itu. Liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kenapa mesti keluarga Fir'aun yang menemukan anak ini yang sedang terapung di atas air ini? Karena Allah punya program yang lain. Kalau sekiranya ditemukan oleh orang kampung, nggak ada hubungan dengan Fir'aun, pas di akhir kemudian terdengar ada orang yang memiliki kekuatan, yuk kita siap-siap menghadapinya, kan gitu. Tapi ini justru diurus oleh istana. Ini lebih hebat lagi nih. Makanya gampang-gampang saja kalau Allah menghendaki untuk menggulingkan satu rezim, mungkin saja dari dalam siapa yang akan menggulingkannya, bukan dari luar, gampang-gampang saja. Liyakuna lahum aduwwan wa hazanan. Karena sudah Allah programkan Musa ini akan dimusuhi oleh Fir'aun. Bukan sekedar dimusuhi, tapi wa hazanan, membuat Fir'aun sedih. Bukan cuma Fir'aun yang sedih, semua yang pernah ngurus Nabi Musa yang berbeda akidah, berbeda agama akan merasakan sedih. Diurus ke orang, aduh, musuhan ternyata, kan lebih sedih.
Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sikap Fir'aun terhadap bayi ini, demikian pula Haman dan tentara-tentaranya, orang terdekatnya Haman, panglima tentara nasional Mesir, Haman, wa junudahuma, dan prajurit-prajurit mereka, kanu khati'in, salah menanggapi keadaan anak, salah mengambil keputusan, salah mengeluarkan keputusan untuk rakyat ini, salah, khati'in. Wa qalat imra'atu Fir'aun, pas anak dibawa oleh yang menemukan di air, dibawa ke mana? Ke istana. Di sana ada seorang wanita yang sangat dekat dengan Fir'aun, bahkan disebut istri Fir'aun. Tapi Allah gunakan kalimat imra'atu. Ya, kita lihat di tulisannya, wa qalat imra'atu. Ini maka tampil di sini ya. Di situ mah tampil. Dalam Al-Quran ditemukan hubungan suami istri, ada disebut zauj, ada imra'ah. Untuk Nuh, Lut, Fir'aun, Zakaria, Imran, imra'ah. Untuk Adam, untuk Rasulullah, zauj. Mari kita perhatikan dulu, ada apa itu di balik itu. Coba kan dalam surat Al-Baqarah kita temukan, ya Adam uskun anta wa zawjuk. Wahai Adam, tinggallah engkau dan zauj. Zauj itu pasangan, bisa istri bisa suami. Untuk Adam tentu istrinya. Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Kalau untuk anaknya, untuk yang lainnya, ya nisa'an Nabi, wahai wanita-wanita Nabi, termasuk putrinya. Tapi kalau azwaj itu adalah istrinya. Dan Nabi Adam istrinya satu ya. Nabi Muhammad lebih dari satu. Enggak tahu dokter Sigit mau berapa nih. Iya. Ya, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu. Nah, istri jelas. Tapi untuk Nuh, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Imra'ah itu wanita. Wanita Nuh, wanita Lut. Fir'aun di sini qalat imra'atu Fir'aun, berkatalah wanita Fir'aun. Kenapa disebut wanita tidak zauj? Karena beda. Walaupun tinggal di istana, dipenuhi semua keperluannya oleh Fir'aun, tapi satu riwayat menyebutkan ini adalah wanita salihah yang tidak pernah diperlakukan Fir'aun sebagaimana istri dia yang lainnya. Walaupun betul-betul tinggal di istana, tapi wanita ini betul-betul, kalau kita perhatikan saat ini, adalah sebagai penasihat yang sangat bermakna. Jadi dihargai oleh Fir'aun. Dan dalam surat Maryam, dalam surat At-Tahrim disebutkan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Perumpamaan Allah berikan untuk kita dengan menampilkan imra'ah Fir'aun tinggal di istana yang sangat luar biasa megahnya. Perlengkapan istana tidak ada yang memiliki di tempat ini. Saya melihat langsung peninggalan Fir'aun di museum. Kursi ini betul-betul dibungkus emas.
ya, kursinya tuh. Tapi kalau emas semuanya nggak bisa diduduki kan ya. Apalagi emas murni kan lembut ya. Tapi dibungkus emas betul, dipegang. Ini benar-benar emas. Tempat tidurnya juga dibungkus emas. Ya Allah, itu segalanya emas terus. Itu benar-benar sangat mewah. Tetapi bagaimana sikap si perempuan ini? Tinggal di istana yang begitu luar biasa mengagumkan, perlengkapannya serba mengagumkan, tapi tidak pernah dia merasakan penting memelihara ini. Yang dia rasakan ingin supaya mendapatkan yang lebih bagus dari ini. Makanya dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmil zalimin. Ya Allah, aku mohon Engkau sediakan buat aku rumah di surga, bukan ini. Ini sebentar lagi juga akan ditinggal. Kalau istri Fir'aun itu tinggal di gedung yang sangat luar biasa mewahnya, perlengkapannya sangat mengagumkan, semua keperluan disiapkan, tapi yang selalu dilihat surga terus. Keterlaluan kalau kita enggak kayak gitu, kok enggak ingat surga gitu ya. Kita kan enggak seperti itu, tapi enggak ingat surga, keterlaluan. Istri Firaun digoda dengan sekian banyak hal yang kelihatan surga terus. Kita mah enggak digoda seperti itu, keterlaluan kalau enggak ingat surga. Terganggu dengan kenikmatan dunia, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini gambaran perempuan yang salihah itu dikelilingi oleh kenikmatan, tapi yang kelihatan surga terus itu. Itu yang sangat luar biasanya itu. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau Fir'aun dengan istrinya disebut imra'ah karena memang tidak seakidah, beda akidah. Istrinya tauhid, Fir'aunnya adalah musyrik, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Demikian pula Nabi Nuh, tidak seakidah. Nabi Nuhnya jelas ulul azmi, istrinya yang kafir. Demikian pula Nabi Lut. Tapi bagaimana imra'atu Fir'aun dan imra'atu Zakaria? Nabi Zakaria istrinya salihah, Imran istrinya salihah, tapi Allah menyebutkannya wa qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imra'atu Imran ketika hamil dia bernazar, ya Allah, aku bernazar yang di dalam kandunganku ini aku jadikan nanti menjadi pelayan tempat ibadah dan pelayan ahli ibadah, muharraran, jangan sampai dia terganggu dengan kenikmatan dunia, bebaskan dia dari ketergantungan, keterikatan dengan kehidupan dunia. Muharraran fataqabbal minni, terimalah nazarku ini ya Allah. Yang diharapkan tentunya laki-laki, karena tidak mungkin menjadi petugas tempat ibadah kalau wanita. Nanti ada gangguan, pernah head, pernah melahirkan dan sebagainya. Laki-laki pas lahir wanita, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabbku, ternyata yang lahir dari perutku ini adalah wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Maha tahu walaupun tidak diungkapkan. Tapi maksudnya apa? Ya pokoknya aku ingin, karena engkau takdirkan anakku bayiku ini adalah wanita, aku tetap berharap yang lahir dari perutku ini adalah menjadi hamba yang memang betul-betul berguna buat umat. Terserah seperti apa engkau berikan tugas kepada anakku ini. Makanya ternyata Maryam melahirkan Nabi Isa. Panjanglah ceritanya. Nah, kenapa disebut imro'ah itu? Karena pas ibunya Maryam melahirkan Maryam, ibunya Maryam itu adalah ibu atau Imran. Pas melahirkan, Imrannya sudah nggak ada, sudah wafat. Berarti tidak disebut zauj kan? Tidak zauju Imran, karena tidak ada. Oleh karena itu disebut imro'ah.
Kalau Nabi Zakaria gimana? Kan masih hidup istrinya. Nabi Zakaria memohon kepada Allah di malam hari seorang diri, menghadap, ya Allah, aku ini sudah tua, kepalaku sudah nyala, kepala kalimatnya ya. Ishtala ra'su syaiba, kepalaku sudah menyala dengan uban. Jadi kalau kepala berarti termasuk alisnya, termasuk kumisnya, termasuk jenggotnya. Kalau rambut mungkin cuma di atas aja kan. Tetapi aku ingin punya generasi penerus menyebarkan dakwah ini. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak akan putus asa untuk tetap berdoa memohon kepada Engkau. Maka Allah manggil, ya Zakaria, inna nubashshiru bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, aku kasih kabar gembira kepada kamu. Kamu akan mendapatkan keturunan. Aku akan punya anak. Betul ya Allah? Bahagia sekali aku, tapi gimana caranya? Aku sudah tua seperti ini dan istriku mandul. Wa kanat imraati aqiran. Istriku mandul. Aku sudah tua, istriku mandul. Kira-kira Nabi Zakaria bicara begitu, istrinya ada enggak? Tersinggung kalau ada tuh. Iya kan? Oleh karena itu saya memahami, kenapa kok Nabi Zakaria mengatakan wa kanat imraati aqira, dan istriku mandul. Kalau sekiranya ngomong begitu di depan istrinya, si ayah atau ketenawan mandul kan gitu. Berarti memang tidak ada istrinya. Makanya Nabi Zakaria mengatakan imraati aqira, tidak zauji aqira. Berarti ada Nabi Zakaria, ada Imran, imratu Fir'aun, imratu Nuh, imratu Lut. Nah, ada 5 imro'ah disebut dalam Al-Quran. Statusnya lah istri, tapi disebut imro'ah karena memang kondisinya tidak seperti yang memang kita rasakan, kita saksikan bagaimana hubungan suami istri. Ya mungkin kalau Nabi Zakaria menyebut imra'ah, lebih dari itu, aku mau punya istri juga nggak punya anak juga, mandul. Itu makanya sebutnya imra'ah itu. Jelas itu tersinggung itu istrinya kalau sebut begitu tuh. Makanya ya itu menggambarkan jauh dari istrinya. Kita lanjutkan. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Perempuan Fir'aun berkata, wah ini anak lucu sekali, hiburan nih buat aku dan buat engkau, ini sangat menyenangkan buat kita. Fir'aun gak mau terima itu. Buat kamu lah, buat aku mah enggak. Aku mah ingin membunuh dia. Ini sudah keputusan, gak boleh diganggu gugat nih. Keputusan aku, keputusan Fir'aun, kafir nomor sekian. Maka si perempuan tersebut berkata, la taqtulu, jangan, kuharap anak ini jangan kau bunuh. Ya terus gimana? Asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada. Ini penting untuk kita baca kehidupan saat ini. Kata perempuan Fir'aun, jangan kau bunuh anak ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat kita. Fir'aun mungkin berkata, iya gimana? Ini bertentangan dengan keputusan kita. Kita melanggar keputusan. Masa ini jelas sekali hidungnya ini hidung Bani Israel nih. Gak boleh kita pelihara. Bagaimana kata istrinya? Kita angkat sebagai anak kita dah. Anak kita gimana? Orang tahu kita gak punya anak. Itu kan urusan media sosial. Gimana kita yang ngatur lah. Ya kan gitunya. Apapun yang kita lakukan, tinggal kita komunikasikan dengan wartawan. Kita yang ngatur gimana, pasti mereka ikut terhadap program kita. Bisa diatur itu malah. Luar biasa ya kalau Al-Quran ini membimbing kita ya.
membaca pemimpin, membaca media, memanfaatkan media, terutama sekarang zaman teknologi canggih. Ternyata sejak zaman dulu sudah ada begitu ya. Jadi Imratu Fir'aun berkata, nattakhidahu walada, kita angkat ini sebagai anak kita, beres. Gimana Haman, siap? Oh siap. Aku perintahkan kepada prajuritku, ini adalah anaknya Fir'aun, selesai sudah. Wahum la yash'urun. Nah, atur sedemikian rupa jangan sampai masyarakat tahu. Itu kan kira-kira begitu tuh. Bila tahu bagaimana, pokoknya bikinlah taktik strategi supaya mereka tidak tahu. Itu urusan kamu, aku nggak mau terjun. Tugas kamu, pokoknya bikin begitu aja deh, sudah selesai. Ternyata ada zaman dulunya begitu dah. Bagaimana ibunya Musa? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ibunya Musa semakin merasakan sepi di rumah. Anak di mana sekarang? Berat sekali rasanya jauh dari anak. Walaupun oleh Allah sudah diberitahu, anakmu aman, selamat, kami yang menjaga, kami yang memelihara, kami yang melindungi. Iya, tapi ya Allah, aku gak tahan nih jauh dari anakku. Berat rasanya, sepian. Makanya kalimatnya wa asbah fuadu ummi Musa farigo. Bukan gelisah, bukan bimbang, tapi farigo, merasa kesepian saja ya. Jauh dari anak. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampiran ibunya Musa pas mendengar anaknya ada di istana, mau memperkenalkan diri aja, aku adalah ibunya. Tapi aduh gawatnya juga, gak boleh deh. Udah bertahan terus. Dikali di dalam ayatnya ini, in kadat latubdi bihi, hampir saja dia memperkenalkan diri. Cuma kata Allah, rabatna ala qalbiha, aku tahan, aku tanamkan ke dalam kalbunya ketenangan, ketentraman, kekuatan, kesabaran. Kalimatnya rabatna, rabat itu ikat ya. Rabat ikat, bukan cuma sekedar diberi kekuatan, tapi diikat. Jangan engkau sampai melangkah ke sana, nanti bahaya. Udah, engkau tinggal di rumah. Kenapa? Karena engkau betul-betul minal mu'minin, beriman kepada Allah. Sampai selesai? Masih panjang? Aduh, jadi bagaimana setelah itu? Setelahnya begitu semangat, ibunya niat ingin datang, kata Allah jangan. Terus harus bagaimana? Wa qalat li ukhtihi, maka ibunya Musa manggil tetehnya Musa. Musa punya saudara perempuan yang sudah bisa disuruh. Apa yang dikatakan kepada kakaknya Musa ini? Disuruh untuk mengetahui keadaan Musa. Caranya bagaimana supaya mengetahui? InsyaAllah tahun depan kita lanjutkan. Tahun depannya iya, kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Karena sudah kelihatan matahari muncul. Mari kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita tambahan iman sebagaimana Allah berikan tambahan iman kepada ibunya Musa. Semoga Allah berikan kepada kita tambahan yakin bahwa semua yang terjadi di alam raya termasuk di negeri kita sangat bermakna buat kepentingan ibadah orang-orang yang bertauhid. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita doakan nih Komnas HAM mampu melaksanakan tugas di hadapan Allah. Kalau tugas di hadapan manusia nanti dipertanyakan, tapi kalau tugas di hadapan Allah merasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terbukti
dan mana yang hak, mana yang batil. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.